Halo semuanya, salam hangat luar biasa. Berjumpa kembali dengan Bapak Toto Priyono di channel edukasi pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan berikan materi pembelajaran kelas 5, tema 1, sub tema 3, pembelajaran kelima tentang lingkungan dan manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Dalam pembelajaran kali ini, kita masih mengikuti cerita Lani dan ayahnya waktu mereka melakukan perjalanan di Pulau Madura. Ya. Kita lanjut ya, cerita Lani dan ayahnya. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun berusaha mencari tahu. "Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari lainnya," ujar Lani penasaran. "Oh iya dek, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa," jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. "Kalau tidak salah, bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola," tebak Lani. "Benar sekali, Dek. Memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan," kata Kak Soleh. "Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak?" "Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencarian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya," jawab Kak Soleh. "Oh begitu, bagus sekali Kak," puji Lani. "Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli?" tanya Lani. "Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini," jawab Kak Soleh. "Wah, hebat sekali," kagum Lani. "Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli," kata Lani. "Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat bermain bola voli," ujar Kak Soleh. Macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit atau otot manusia. Yang pertama adalah hipermetropi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, astrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan atau trapesius leher akibat gerakan yang mengentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Yang ketiga, tetanus, yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, anak-anak, sekarang Bapak akan membacakan cerita tentang salah bantal. Nanti kalian mencari tema dan menentukan ide pokok masing-masing yang ada di dalam bacaan, masing-masing paragraf ya. Judulnya salah bantal. "Sudah 2 hari ini leherku sakit, kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara terus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal." Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Biasanya hanya menoleh ke sisi kiri atau sisi kanan saja.
Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Meila Wiranto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah posisi tidur bantal terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada saat otot leher, tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan pada waktu yang lama, salah posisi duduk, dan menjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang ada kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi terbaik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khususnya otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot, ada obat alami, ada juga obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengkompres, menempelkan koyok hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Jangan tidur di atas kasur yang keras. Nah, anak-anak, itu tadi tentang cerita salah bantal dan bagaimana cara mencegah penyakit salah bantal. Nah, tugas kalian adalah menemukan ide pokok di masing-masing paragraf. Di sini ada 10 paragraf. Kalian kerjakan sesuai dengan perintah dan kerjakan baik-baik. Saya kira cukup sekian dulu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak harap dengan tayangan video tadi kalian bisa cepat mengerti. Jangan lupa kalian tetap rajin belajar dan tekun berlatih. Jangan lupa tetap semangat. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.